Dengan 1 poin yang telah dikantongi oleh Fnatic Onyx Philippines, mampukah tim Indonesia kita yang tersisa, Liquid ID, membalaskan keadaan atau mereka akan kehilangan poin kembali sehingga match point dipegang oleh Fnatic Onyx Philippines. Dan kita akan segera menyaksikan The Land of Down. So caster, it's your time. Yes, it's liquid time. Ya. Ya, it's Onyx time. Punya Liquid. sebelah itu. Oke, kita ya akan langsung dukung. Let's go Liquid, bisa setidaknya menyamakan keadaan terlebih dahulu. Yuk, bismillah bisa lah mudahan ya. Let's go liquid lah. Let's go ya. Walaupun sekarang kemunculan 2 hero badan. Fredrin, Uranus. Ini PR dari Cloud ini banyak banget. Dia harus bisa tabrak belakang ke Parsiannya. Dia harus bisa juga melucuti bagaimana Fredrin dan juga Uranus. Apakah mampu tim Liquid ID menyamakan kedudukan terlebih dahulu, karena ini dia. Adanya Kurt dengan Revitalize bahkan. Yap, dan yang kita harapkan juga nih bagaimana rotasi awal antara Chip dan juga Hilda nih ya. Apakah emang bisa memberikan tekanan yang emang benar-benar pasti, karena impactnya sudah sangat terlihat. Kalau memang Fnatic Onyx Philippines punya early game, bisa jadi kita nggak punya late game. Waduh, kayak tadi ya. Kayak game tadi, mau nggak mau kayak gitu kan. Karena waktu kita lihat juga ya perjalanannya tim Liquid ID waktu lawan RRQ Hoshi di match sebelumnya, siapa yang pegang early itu kemungkinan besar atau chance untuk bisa end game-nya lebih besar kan. Ya. Kayak di comeback-nya agak susah. Nah sekarang mungkin jauh lebih stabil, jauh lebih pelan lagi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Liquid ya. Tidak seperti di awal tadi, mungkin mereka sudah tahu peta kekuatannya seperti apa nih kalau emang mereka ngegas banget di awal. Apalagi kan tadi Alpha ya. Ya. Ini kalau ngeganggu Fredrin pagi-pagi sih PR juga ya kan kayaknya. Lebih baik kayak bermain sabar dulu untuk bisa memegang temponya, karena tim Liquid ID mereka sebenarnya punya chance untuk main agresif, tapi ini lumayan ketutup karena ngelihat dari Aran dengan Hilda itu benar-benar dipegangin habis dengan Uranus. Dan Kirk benar-benar mempertahankan pasifnya, menambahkan regen terus-terusan. Tapi Widhi kali ini yang menjadi korbannya. Oke. Dan ini juga kita udah beberapa kali ngelihat bagaimana combo antara Farsha dan Granger ya. Oke, Fabian hadir mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya, tapi Revitalize masih bisa membuat pergerakan dari Kirk, pergerakan dari Uranus terlalu kuat, terlalu keras. Malah ada satu efek balikan yang memang langsung dikeluarkan begitu saja. Kirk benar-benar kuat sekali. Ya itu dia dengan Revitalize-nya juga. Dan Turtle sudah muncul. Tapi gak berhenti. Yap, masih berlanjut satu terakhirnya, tapi Kirk lagi dan lagi HP-nya bertambah. Aran belum level 4 dan Fabian harus mundur. Begitu banyak waktu yang terbuang di area XP barusan. Tapi Widhi hadir guna untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya. Dan sekarang Kikokja, ada impact baik yang udah berhasil didapatkan oleh tim Liquid ID. Mereka masih ingin lebih, mau pergi ke arah mana? Sementara kerja, tapi Bruska yang menjadi korban tanpa ada Super Prince-nya. Terkurung sendirian, masih diajar kembali. Ada satu Void Crystal yang dikeluarkan. Ada efek flow yang memang sudah masuk bola. Tapi sekarang Kirk-nya masih mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Dan dia berhasil untuk memang mempertahankan dirinya. Dan ini dia titik balik dari tim Liquid ID. Mereka berhasil untuk dapetin point kill. Mereka dapetin turtle yang pertama. Dan bahkan Aaron Chikinya akhirnya dibikin free banget di bottom lane. Dapetin sedikit juga platingannya. Dan itu dia. Bener-bener baku hantam. Yep. Tim fight jangka panjang yang selalu bisa dibawakan juga. Dan akhirnya diladeni dengan cukup baik oleh tim Liquid ID. Oke, dan ini deh baku hantam namun sudah menggunakan ritme dari tim Liquid. Nah, Mereka sudah menggunakan irama tidak yang asal-asalan, tidak yang terlalu gerasak gerusuk, tidak yang memperhatikan apapun itu. Karena sekarang mereka sudah mendapatkan keuntungan. yep, baku hantam tapi perlu kalkulasi ya. Yap. Nah itu dia yang sangat-sangat penting. Dan sekarang udah mulai kita lihat juga dari tim Liquid ID. Sehingga mereka unggul di 800 goldnya. Lumayan lah. Waduh, itu dia. Ada satu lagi pergerakan tadi lewat Federal Strike yang memang sudah dikeluarkan. Tapi BMI membuat Cloud akan jauh lebih cepat lagi untuk bisa mengumpulkan farmingannya. Yap, masih bisa mundur perlahan juga. Dan ya ini sebenarnya PR buat Super Friends sih kalau misalkan ketabrak sama Cloud-nya juga. Tuh, ada migrasi pemain tadi sepertinya 4 player dari bagian bawah. Dan sekarang Blade Duel langsung dikeluarkan tapi damage yang dimiliki oleh Rishiki masih belum terlalu cukup. Bahkan tuh sekarang dengan portal yang memang sudah dibuka, mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Widya pun sudah hilang tapi Revitalize sudah terlihat di dalam area tersebut. Dan untuk sekarang Arannya malah menjadi korban tidak. Arannya pun masih berhasil selamat tapi tidak untuk waktu lama, tapi ternyata Arannya pun masih berhasil untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Kirknya pun menjadi korban 1 untuk 1 sejauh ini. Oke,
pertukaran telah terjadi dan ternyata dengan satu pergerakan yang dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines, ini bisa ditanggulangi loh. Itu loh, tim fight dadakan yang bisa dibawakan terus-terusan sama tim Liquid ID menjadi sebuah kekuatan untuk mereka. Dan Turtle yang kedua, harusnya ini akan menjadi zona peperangan lagi karena Fnatic Onyx Philippines. Dan biasanya kalau Fredrin udah gak dapetin turtle pertama, itu udah ada yang gak baik-baik aja Pak. Oke, sementara sekarang mereka masih akan mencoba lagi strategi yang jauh lebih baik. Dan Brusco menendang, Way of Dragon dikeluarkan, Federal Strike pun terlihat. Kembali Widhi menjadi korban, Turtle sudah muncul. Ya dan unggul jumlah ya kali ini dari Fnatic Onyx Philippines. Mereka bakal menguasai area dari Turtle-nya dan zoning out dari Kirk. Membuat dari Aran pun harus mundur perlahan dan Brusco. Oke, kita lihat quantity yang dimiliki oleh Fnatic Onyx Philippines jauh lebih unggul. Tapi Kirk-nya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kirk masih bisa ngeregen SP yang dimiliki. Pavian gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Tapi malah sekarang ada serangan balasan dilakukan dan Pavian menjadi korban. Yeskiel mau tidak mau harus bisa menyelamatkan diri. Dan portal yang bebas sudah dibuka. Blazing juga terlihat ada King Kong. Benar-benar mendapatkan ganjarannya. Namun sekarang Wave Dragon dikeluarkan kembali. Bisakah dia bertatap ya? Ryusuke malah berhasil langsung didapatkan pula. Tertinggal sendirian Widhi di area belakang. Bisakah Widhi mempertahankan diri? Tapi terlalu sulit. Karena Widhi benar-benar dikeroyok. Dan sebenarnya tadi udah komit banget karena King Kong. Emang King Kongnya tumbang. Tapi balasan dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines begitu kejam. Sehingga secara total 4 pemain dari tim Liquid ID berhasil untuk dihilangkan. Sebenarnya tadi kayak kalau main kayak portal-portalan kayak gitu ya bisa jadi bagus banget. Yep. Bisa jadi kayak tadi dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx Philippines. Oke. Gue pikir tadi portalnya mereka akan bisa kemana ya untuk bisa kabur atau seperti apa. Tapi ternyata mereka emang melakukan fight back dan memanfaatkan itu semua. Coba lihat, outer turret di area mid. Selesai. Iya ditukar ya karena bawahnya tadi kan sempat dihancurin juga. Betul. Tapi penukarannya ke arah tengah. Ini menjadi pertukaran yang tidak adil. Dan bahkan keunggulan yang tadi sempat dipegang sama tim Liquid ID sudah mulai direnggut oleh Fnatic Onyx Philippines. Yap. Ini menuju ke angka 2000 gold loh perbedaannya. Berarti ini banyak banget tadi keuntungan yang bisa diambil sama mereka. Dengan dapetin turtle, dengan dapetin tadi 4 poin killnya juga. Dan Aaron Chiki sekarang udah punya modal 1 buah golden staff. Tapi harusnya ini masih terlalu dini untuk Aaron Chiki bisa join the fight sih. Yep. Tinggal tunggu aja gimana dia bisa dapetin space farming. Untuk dapetin item yang mumpuni untuk bisa ngelumat nih. Antara King Kong dan juga Craig di lini paling depan. Karena dia doang yang bisa bener-bener secara cepet ya mencicil keberadaan dari Kirk dan juga King Kong. Dan Yeskiel benar-benar harus menunggu karena wishing lanternnya terlebih dahulu. Karena dari tadi juga terlihat ya ada 2 kali untuk Aaron Shiki emang bergabung ke dalam team fight. Itu udah ada satu pertarungan yang sangat-sangat besar yang emang dia lakukan di situ loh. Ya, karena enaknya sebenarnya ya karena ada shortcut ini yang sekarang udah dibuka. Yep. Dan sekarang ada portal yang memang terlihat. Tapi mereka berhasil mendapatkan Kara Kelra. Dan itu dia, 1 buah poin kill yang begitu mahal terhadap Kelra. Namun Onyx Philippines mereka gak bakal tinggal diam, mereka bakal tukar nyawa Kelra dengan objektif yang lainnya. Oke, mereka kalah dari quantity, tapi seperti mereka ingin menunjukkan kalau quality over quantity kan, tapi ternyata tidak. Mereka pun benar-benar gagal untuk bisa mendapatkan karakter tersebut dan sekarang pertempuran terus berlanjut. Coba, ada Kirk yang memang tertinggal sendiri di bagian belakang, dikeroyok habis-habisan dan Kirknya pun hilang seketika. Yes, itu dia. 1 buah kesempatan yang bisa dimanfaatkan kembali oleh tim Liquid ID untuk merenggut kembali apa yang sudah mereka miliki di awal game tadi. Dengan begitu baiknya, komit lagi dan lagi. Dan tim fight dadakan yang ternyata memang selalu belum bisa dipersiapkan oleh Fnatic Onyx Philippines. Kayak tadi ke arah bawah, Kelra itu bagus banget loh langsung dapetin instan banget hilangnya. Ada hal baik teman-teman yang sudah terlihat dari setup yang mereka bangun barusan. Mudah-mudahan ini pun bisa berlanjut. Bagian tengah, wave minion hilang lagi. Wave minionnya udah mulai bisa di-clear secara cepat sih harusnya ya. Dengan gold lead yang sekarang udah mulai dikendalikan oleh tim Liquid ID. Widhi ini benar-benar menjadi penentu team fight yang akan dilakukan. Decision itu yang akan sangat menjadi penting nantinya di arah mid to the late game juga. Sementara dengan sambil menunggu Aaron Shiki dapetin item yang mumpuni. Poke damage yang terus-terusan dilakukan lagi Yeskiel nih. Ngebuat siapapun yang ada di depan. Walaupun memang dia punya durability tinggi. Tapi kalau di poke terus-terusan juga ya HP-nya bakal kegerus. Dan Trinity dari marksman-nya nih attack speed yang sudah selesai di menit ke-8 bagi Aaron Shiki. Nah ini udah punya modal. Yep. Dan di game ini juga mereka seperti udah bisa menahan sedikit ya pergerakan dari Brusco. Tidak seperti di game pertama tadi. Benar-benar bebas pergerakannya.
Tapi sudah ada satu yang terakhir dan ini dia Brusco. Ada satu Way of Dragon memang sudah dikeluarkan. Brusco-nya tertinggal sendiri di bagian belakang dan Blazing Duel langsung dikeluarkan begitu saja. Ada serangan balasan udah dilakukan pula oleh pemain dari tim Liquid ID. Dua player pun berhasil dihancurkan tertinggal sendiri di bagian belakang. King Kong-nya apakah bisa bertahan karena pemain-pemain dari Liquid mereka sepertinya menahan. Mereka ingin satu hal yang lain lagi. Turtle sudah terlihat. Dan itu dia satu hype yang benar-benar dijaga oleh tim Liquid ID. Begitu manisnya mereka nggak overextend, mereka nggak overhype, mereka tahu objektif selanjutnya yang harus diambil. Sehingga kali ini Fnatic Onyx Philippines sudah mulai terbawa oleh temponya tim Liquid ID. Oke. Lagi dan lagi hal baik sudah dapatkan tapi Dead Zone atau masuk ke dalam tubuh dari YSKL. YSKL mencoba untuk bisa mempertahankan lagi area defensif yang mereka milikin. Federal Strike, Wings by Wings masih berputar. Super Prince akan landing di area mid tetap. Ya mundur dulu ya, kayaknya nggak bisa terlalu memaksa untuk bisa memberikan poke damage-nya juga. Dan tim Liquid ID benar-benar bisa menunjukkan bagaimana mereka reset. Karena game pertama tadi tamparannya luar biasa loh. Buset itu mau tamparan gamparan diapa-apain semuanya di situ dah. Ditiban ini tuh gak, bolanya Aka yang zaman dulu 100 ton. Tapi ya ini sebuah mentalitas yang berbicara, walaupun mereka adalah player-player muda. Mereka player-player yang mungkin ini baru mengecap juga panggung internasional, DM Series. Riset yang mereka lakukan begitu luar biasa loh Pak. Benar-benar panggung pertama lagi. Keren banget mereka bisa bangkit dan ya mereka nggak kebawa hype juga walaupun dalam keadaan lagi unggul. Ya, tapi setidaknya untuk sekarang juga Cloud sudah memiliki 3 item yang memang wajib dia punya ya. DAS, Corrosion, lalu ada Golden Staff juga. Ini akan mendongkrak lagi damage yang mereka miliki di bagian bawah inner turret ditumbangkan. Yap, udah mulai dicicil lagi dan tidak akan dibiarkan ya Iron Shiki-nya sendirian. Tapi Lord masih coba untuk ditahan oleh Fnatic Onyx Philippines. Sementara yang lainnya nih, lane tengah, lane bawahnya yang tidak ada penjagaan udah mulai dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk bisa dihancurkan. Dan di bagian tengah, Brusco belum terlalu bisa untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang udah dibangun oleh Liquid. Federal Strike terlihat, Aran melihat dari kejauhan. Apakah mereka akan masuk untuk bisa menghajar dan juga membabat habis, tapi SKL, Void Crystal sudah terlihat pula. Di Super Prince mundur kembali. Dan itu dia item yang penting untuk Yeskiel, Wishing Lantern. Efek Butterfly juga yang ngebuat tadi adanya damage tambahan yang bisa membuat dari Fnatic Onyx Philippines tercicil. Iron Shiki bikin Malefic Gun loh. Penetration karena ada tambah 20% juga dari attack speednya. Malefic Gun menjadi pilihan untuk Iron Shiki. Cuman dengan begitu banyaknya tekanan, begitu banyak keuntungan yang udah dimiliki oleh tim Liquid ID sendiri ya. Kelra tetap bisa menstabilkan leveling dan milikin. Ya. Tidak hanya dia stabil dulu nih, dia sama Iron nih dia pepet terus levelnya. Karena tadi hanya tumbang satu kali aja ya di saat adanya ganking dari shortcut di bawah. Tapi habis itu Kelranya masih aman. Masih punya positioning yang baik, belum ada juga targeting yang langsung menuju ke arah dia lagi. Karena kalau udah mainnya 5 versus 5, Kelra bakal susah banget di lini paling belakang. Karena dari tim Liquid ID mereka akan bermain secara front to back. Sekarang mereka menurunkan tempo habis-habisan. Mereka akan coba mainkan lagi bagaimana pola pikir nanti dari Fnatic Onyx PH. Ya. Apa sebenarnya yang mau diinginkan oleh tim Liquid ini? Ya. Metode seperti apa gitu? Yes. The Super Friends juga ini walaupun memang belum tumbang sama sekali ya. Tapi kayak belum terlihat adanya combo yang mematikan nih antara Brusco dan Super Friends. Itu yang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID agar tidak termakan dengan pick-off powernya juga. Dan menunggu ke arah Lord yang berikutnya, di mana Lord yang sudah ter-enhance akan menjadi zona peperangan harusnya. Waduh, ketahuan ada Brusco di situ. Dan dia gocekannya boleh-boleh. Kita udah lama ya nggak ngeliat Iron Shiki pakai Cloud ya sebenarnya. Lama banget. Dan Favian versus King Kong, Lord Dance. Yap, unggul level sih, tapi masalahnya Favian nggak bisa pegangin Lord kayak King Kong. Yap. Ini harus benar-benar nungguin dulu siapapun yang bisa bantuin setup. Dan Curse-nya bakal cari informasi. Yang penting mereka tidak overcommit. Karena sekarang pertempurannya kembali tercipta. Federal Strike pun sudah terlihat. Tapi ternyata untuk sekarang damage pun masih bisa ditanam karena berbeda. Ada satu orang yang berhasil menjadi korban. Sejauh ini Brusco langsung menghilang tapi Aran lenyap juga. Yep, dan Lordnya bakal coba untuk di-reset pelan-pelan. Dan King Kong bakal coba untuk kembali memberikan tubuhnya. Waduh, Dead Sonata aja masih berhasil menyelamatkan diri. Bisakah Favian mendekat? Karena sejauh ini tapi King Kong berhasil langsung dilakukan keuntungan untuk tim Liquid. Dan let's go Liquid yang sudah mulai berkumandang di IOI. Ini benar-benar membuat boostingan moral dan juga semangat pastinya untuk mereka.
sebuah keputusan di mana Favian memang kena poke. Tapi dia bisa tetap maju. Dan King Kong yang ditarget lah yang akhirnya membuat dari Lord pun bisa jatuh ke tangan dari tim Liquid ID. Karena secara itemization ini dia udah full untuk Iron Shiki-nya. Tinggal ganti aja nanti shoes-nya. Karena Windtalker juga udah lumayan menambahkan movement speed-nya juga. Yep. Wishing Lantern dan Glowing One ini dia combo mematikan yang ngebuat dari King Kong dan Kirk bisa dipok terus-terusan juga di tangan Yeskiel. Dan kita lihat nanti sepatunya akan ditukar apa? WON atau Winter? Kita belum tahu nih mau ke arah mana. Mudah-mudahan ada satu setup yang begitu baik guna untuk bisa menghancurkan langsung area defensif yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Namun Yeskiel kehilangan cukup banyak HP, Revitalize dibuka. Tapi kemungkinan kayaknya kalau Cloud untuk keadaan kayak gini biasanya Winter ya. Winter ya? Jadi ulti Winter gitu aja ya? Hari ulti Winter biar nggak kena cancel Betul. juga, biar bisa langsung masuk ke Super Friends-nya juga. Dan Lord akan dibiarkan dulu di area bottom lane. Lane atas, lane tengah yang bakal coba untuk didorong oleh tim Liquid ID. Ini Fnatic Onyx Philippines sebenarnya secara high ground mereka cukup kuat. Mereka punya Varsha dan juga Granger. Cuman tadi kita lihat ya bagaimana dengan Varsha yang emang sudah membuka DPD Astrek. Tapi semua orang bukan yang menjauh malah mendekat. Itu yang membuat dari DPD Astreknya tidak terlalu optimal juga. Beberapa kali sudah terlihat ada Immortal di dalam tubuh dari Brusco. Di bagian tengah wave minion akan dihilangkan. Tapi di bawah Best Turret sudah tumbang. Ya karena Federal Strike tuh beda sama Real Manipulation ya. Secara damage yang satu burst, yang satu DPS. Yep. Dan juga areanya tuh bisa dipegang sama Yves. Karena ya semuanya nempel. Kalau Varsha kan tetesannya bisa diarah-arahin, Iya, itu iya. kan bisa digocek dengan cepet. Dan kalau tercolek ya wes gagal gitu. Iya, cancellation kayak tadi. Iya. Pas Brusco-nya mau tendang ke Yeskiel, Yeskiel langsung buka Remote Manipulation. Udah. Karena dia immune. Gak bisa diapa-apain. Gitu. Nggak bisa tercancel dengan sisi power, hanya Iya. dengan suppress saja. Cancellation terhadap Remote Manipulation. Jadi kayak tadi langsung dibuka, akhirnya ngegagalin inisiasi setup dari Brusco-nya. Dan ini ngebungkam sedikit ya agresivitas dari Fnatic Onyx Philippines. Oke. Mereka juga cukup terhambat ya dari Fnatic Onyx. Tapi King Kong masih menjadi satu badan utama dan belum banyak yang bisa dilakukan oleh Uranus ya. Kita lihat. Harusnya akan ada jauh lebih baik lagi tekanan dibangun oleh tim Liquid. 7.300 lah perbedaannya. Walaupun unggul ya dari 7.300, tapi Fnatic Onyx Philippines mereka masih bisa menjaga setidaknya nih 2 base turret yang dimiliki juga. Dan Lord bentar lagi bakal muncul di dalam 15 detik ke depan. Ini cukup berbahaya kalau misalkan nantinya tim Liquid ID mereka nggak bisa nge-pick off kayak satu kayak tadi tuh, kayak King Kong-nya. Karena secara damage kayak Oppressor Red itu kan juga lumayan tuh nambahin damage lagi untuk sambil retry kan. Masing-masing udah punya satu source skill tambahan sebenarnya ya. Iya bisa ya. mendapatkan objektif. Soul Saver juga ya. Iya, Soul Saver punya. Soul Saver bisa dimanfaatkan oleh Favian. Tapi BMI sekarang sudah terlihat. Akankah ada pertempuran yang terjadi? Atau di tempat yang berbeda, Widdy berhasil menarik dari pergerakan dari Kirk. Tapi King Kong mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Ada satu pedestrian yang dikeluarkan dan sekarang WON sudah diaktifkan pula. Bahkan Blazy Duet sudah terlihat berhasil mengusir karena beberapa player. Tapi Brusco-nya pun harus mundur. Dan Super Prince saja bisa melihat dari kejauhan. Mereka bisa harusnya mendapatkan Kara Lord ini. Karena Kirk sudah tidak bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dibangun oleh Liquid. Tapi kayaknya nggak akan dibiarin sih. Oke, dan Lord yang berhasil dapatkan. Ada Brusco yang kehilangan dari mortalnya. Waktunya untuk bisa gajang. Dan selesailah sudah Brusco dengan Kirk. Dua player ditumbangkan secara cepat. Bahkan sekarang Kelra berusaha untuk bisa kabur. Yap, walaupun memang Kelranya berhasil kabur, tapi keuntungan besar untuk tim Liquid ID. Mereka secure 2 point kill, mereka ambil juga Lordnya. Dan ini akan menjadi sebuah daya dobrak tambahan lagi untuk bisa menembus lini defensif dari Fnatic Onyx Philippines. Walaupun dalam 20 detik Kirk-nya bakal hadir, Brusco juga bakal spawn kembali. Tapi harusnya Super Wave Minion yang akan bisa dimanfaatkan. Setidaknya bisa menghancurkan base turret dulu nih di depan. Oke, adaptasi yang begitu indah diperlihatkan oleh tim Liquid ID. Ada satu portal memang sudah dibuka. Bahkan itu sekarang waktunya untuk mereka bisa menggajak lagi. Dan Kelra memiliki karena pada Kelra pun berhasil dihancurkan dan game. 1-1 let's go Liquid. Dan itu dia Winter Crown Blazing Duet dari Iron Shiki juga yang mengesir pemain-pemain dari Fnatic Onyx Philippines. Dan ini dia mentalitas dari pemain-pemain muda kita yang ternyata mereka nggak